Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Kalia. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini nge-share lagi kegiatan aku. Jadi di video kali ini tuh adalah kelanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi sebelumnya itu kan aku beres pagi karena siangnya mau berangkat ke Banda Aceh. Nah jadi ini tuh di perjalanan ini menuju ke Banda Aceh ya teman-teman. Nah ini si kakak itu nggak mau pakai baju ya teman-teman, katanya panas gitu, ya udah nggak aku pakein baju. Dan ini tuh masih di Aceh Utara ya. Nah ini yang nyupir masih suami aku ya teman-teman, karena jam-jam segini itu dia belum ngantuk. Sebentar lagi juga udah berpindah tangan ya teman-teman. Nah ini adalah jajanan yang dibawain sama mami untuk si kakak sama adik. Tapi nanti aku juga bakalan bantuin mereka makan jajannya ya teman-teman. Nah tadi tuh si adik ya teman-teman, sebenarnya mau nggak aku masukin, tapi sayang aja gitu kan, biar ada kenang-kenangannya waktu adik lagi nyanyi-nyanyi ya kan teman-teman. Nah bisa dilihat ya teman-teman, ini tuh supirnya udah berpindah tangan. Ini sekarang bapak mertua aku ya yang nyupir karena suami aku udah ngantuk. Itulah kenapa kami tuh kalau pergi-pergi jarang pergi sendiri ya teman-teman, karena suami aku itu tukang ngantuk kalau udah bawa mobil. Karena nggak tahu kenapa ya, dia kayak ngantuk aja gitu katanya kalau udah bawa mobil kan suntuk gitu ya teman-teman. Makanya di sini diambil sama mertua aku. Dan ini tuh udah mau maghrib, jadi mau sholat dulu ya teman-teman. Tapi sholatnya nggak di masjid karena aku lagi kotor ya. Dan kata mertua aku untuk maghribnya sholat di SPBU aja nggak apa-apa, karena tadi zuhur dan asar udah sholat di masjid ya teman-teman. Karena aku lagi nggak bisa sholat, jadi sama mertua aku singgah di SPBU biar aku sekalian ganti-gantiin anak-anak ya teman-teman. Kayak si adik itu aku gantiin baju, pampers segala macemnya, kakak juga gitu ya. Nah singkat cerita, ini itu udah sampai jalan Selawah. Ini tuh jalannya kayak berkelok-kelok gitu loh teman-teman. Suami aku tuh belum bisa kalau di jalan berkelok-kelok gitu, apalagi jalannya itu kayak perbukitan gitu, kan udah di gunung gitu ya teman-teman. Nah ini udah sampai Sare aja. Jadi di Sare itu adalah tempat untuk kita beli oleh-oleh gitu loh teman-teman. Terkenal keripiknya. Karena di situ memang keripiknya itu macem-macem, dan juga keripiknya kebanyakan itu kayak digoreng di tempat gitu loh teman-teman. Jadi menarik pembeli gitu ya, menarik wisatawan gitu. Kalau mau pulang kampung itu kalau ngelewatin ini pasti beli gitu ya teman-teman. Nah ini tuh sepanjang jalan orang jualan keripik semua gitu loh teman-teman. Dan kami tadi ada sempat berhenti ya teman-teman, tapi aku nggak ngevideoin. Jadi tadi suami aku itu beli keripik untuk cemilan di jalan gitu biar nggak suntuk ya teman-teman. Dan ini singkat cerita udah sampai di Simpang 5 Banda Aceh. Nggak terasa ya teman-teman, aku tadi tuh ketiduran. Jadi mertua aku nyupir tanpa ada yang ngajak ngobrol gitu loh teman-teman. Dan tahu-tahu udah sampai di Banda Aceh aja. Nah ini nggak jauh lagi, udah deket sama rumah sakitnya gitu loh teman-teman. Karena memang rumah sakitnya itu nggak jauh dari sini ya. Dan ini di pagi hari, jadi kami sampai di Banda Aceh itu sekitar jam 10 gitu. Dan lanjut tidurnya di mobil ya teman-teman. Kami nggak sewa penginapan ataupun hotel karena nanggung. Sementara mertua aku tidur di masjid rumah sakit ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, karena juga kami cuma 1 hari ya di sini. Dan ini pagi-pagi aku mau gantiin si adik. Nah jadi kami tuh mandi di toilet gitu ya teman-teman. Ini si adik tadi mandi pakai air hangat gitu. Jadi tadi suami aku beli air panas gitu ya teman-teman, untuk mandi si adik sama si kakak, biar mereka nggak kedinginan gitu ya. Nah ini aku gantiin aja.
Seperti biasa adik itu kalau digantiin baju ya kayak gini ya teman-teman, berantem dulu sama mamanya. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting beres aja gitu. Nah ini lanjut aku sisirin. Dia itu paling marah kalau dipegang kepalanya loh teman-teman. Nggak tahu kenapa habis sakit ini dia itu kalau disisirin itu paling payah gitu teman-teman. Tapi ini aku berhasil buat makein baju dia dan juga aku dandanin dia ya teman-teman. Nah ini adik udah selesai, lanjut tinggal aku ya. Dan ini udah di poli anak ya teman-teman. Tadi waktu di loket aku nggak ada ngevideoin karena di loket itu bener-bener rame ya teman-teman. Jadi aku nggak sempet ngevideoin. Nah ini lagi antri di poli anak. Di sini aku malu ya teman-teman buat ngevideoin karena nggak ada orang ngevideoin gitu loh. Cuman aku yang megang HP buat ngambil video gitu. Jadi aku ngambilnya singkat aja karena malu gitu ya teman-teman. Nah jadi nanti di poli anak itu aku bakalan masuk ke ruangan neuro. Itu kayak spesialis saraf adik kali saya teman-teman, itu sama dokternya. Dan juga nanti aku bakalan masuk ke dokter tumbuh kembang gitu, karena biar ngelihat adik Kalista itu udah sampai mana gitu ya teman-teman perkembangannya. Dan waktu di tumbuh kembang adik Kalista disarankan masuk ke THT karena adik Kalista itu kurang fokus kalau dipanggil gitu ya teman-teman. Nah ini antri di THT-nya. Tapi waktu di poli THT itu kami nggak lama ya teman-teman karena memang pasiennya nggak rame. Tapi kalau di poli anak itu rame banget ya teman-teman pasiennya. Dan lanjut setelah dari poli THT kami masuk lagi ke poli anak untuk jumpain dokter sarafnya. Dan disarankan untuk cek lab ya teman-teman. Ini adik Kalisa lagi antri mau diambil darahnya gitu. Ini juga pesertanya ataupun pasiennya rame ya teman-teman. Nah udah selesai ya teman-teman. Lanjut di sini kami mau makan dulu. Tadi itu waktu di poli anak itu kan udah masuk ke tumbuh kembang ya teman-teman, dilanjutin ke THT dan kami masuk lagi ke saraf anaknya. Nah waktu di saraf anak itu kami udah dikasih resep juga. Lanjut tinggal ke lab ya teman-teman. Tadi aku udah ke lab dan tadi setelah dari lab aku masuk ke ruang apotik itu untuk nyerahin resep ya teman-teman. Jadi sambil nunggu resepnya itu keluar kami makan siang. Dan ini aku habis jengukin tetangga aku yang sakit gitu ya teman-teman. Karena sekalian ya kami udah sampai ke sini, nggak enak juga kalau nggak jengukin gitu ya teman-teman. Karena memang tetangga dekat, rumahnya itu di depan rumah mertua aku gitu loh teman-teman. Jadi ya lihat aja ya. Nah ini si kakak, Masya Allah rambutnya itu udah berantakan karena memang ini itu kan udah siang ya teman-teman. Ini udah hampir asar juga. Dan berhubung resep adik Kalista itu jauh gitu ya teman-teman nomor antriannya. Jadi sambil nunggu itu kami main dulu ke permainan ini ya. Ini tuh masih di rumah sakit Zainal Abidin juga. Nah jadi dulu si adik itu dirawat di rumah sakit ini tuh sebulan ya teman-teman. Dan ini tuh di belakang ruangan si adik. Jadi waktu si adik itu sakit selama sebulan, si kakak itu nggak ikut ya, dia di rumah sama ayahnya dan juga ada neneknya, kakeknya gitu ya. Sementara aku di sini tuh bareng sama mami karena memang mami kan nggak ada suami, jadi nggak ada tanggungan untuk beres-beres dan masak ya teman-teman. Mami yang lega gitu, jadi aku nunggu adik Kalisa itu sama mami. Jadi si kakak itu ada beberapa kali jenguk adiknya bareng sama mertua aku ya, sama kakeknya. Dia seringnya teman-teman main ke permainan itu. Jadi kemarin waktu aku ke rumah sakit Zainal Abidin, dia bilang sebelum pulang dia mau main dulu di sini gitu ya teman-teman. Di sini tuh terbuka untuk semua ya teman-teman, siapapun boleh main di situ. Tapi ya nggak untuk orang yang nggak berobat juga ya teman-teman. Kalau terkhusus ke situ cuman buat main ya aku nggak tahu juga boleh atau enggaknya. Nah ini biar adik diem, ini kami main di sini nggak dilarang-larang ya teman-teman, meskipun dia mainnya itu kotor, tapi nggak apa-apa nanti bisa diganti lagi daripada dia itu rewel nangis gitu kan. Nah ini gantian ya teman-teman, suami aku yang pegang HP-nya. Nah ini aku mainin si adik main prosotan gitu, karena dia memang suka juga main prosotan ini ya teman-teman. Tapi aku pegangin ya, nggak aku lepas, karena kalau aku lepas itu bakalan jatuh gitu. Sedangkan untuk si kakak itu dia udah main sendiri ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat si adik itu alhamdulillah udah lumayan ngerti ya kalau untuk permainan gini. Tapi dia belum terlalu nalar loh teman-teman. Makanya kami bawa lagi ke sini biar tahu apa lagi yang harus kami lakukan gitu biar si adik itu nalar ya. Dan juga kami ke sini tuh untuk ngecek obat.
dia bakalan minum obat berapa lama lagi gitu ya teman-teman. Dan ternyata hasil labnya itu keluarnya nggak hari ini juga, melainkan besok ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, kami ambil nanti waktu kami balik ke sini. Dan di THT juga adik itu disuruh balik gitu karena bakalan dicek pakai alat gitu ya teman-teman, tapi nggak di hari ini juga. Karena dia apa ya, dijadwalin gitu loh teman-teman, harus ada jadwalnya karena kan pasiennya itu rame gitu ya. Nah jadi kami hari ini itu nggak nginap lagi, jadi kami langsung pulang ya teman-teman. Nah itu tadi lorong dimana si adik itu dirawat ya teman-teman selama 1 bulan. Nah ini kami mau keluar dulu, mau ke mobil dulu ya teman-teman karena udah capek ya, udah panas juga. Jadi aku itu udah capek buat jaga si adik. Jadi biar aku istirahat itu kami nunggu di mobil aja. Karena kalau di mobil itu si adik tenang ya teman-teman. Nah ini si adik Masya Allah dia minta turun, tapi waktu udah aku turunin nggak mau jalan melainkan mau duduk-duduk aja. Dia dianggap kayak di rumah gitu ya teman-teman, Masya Allah. Nah ini udah di jalan udah di pintu keluar ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum tahu adik Kalisa itu sakit apa, jadi adik Kalisa itu sakit meningitis TB. Dulunya tuh badannya kaku gara-gara kejang, dan alhamdulillah sekarang udah jalan lagi karena rutin fisioterapi ya. Dan singkat cerita ini tuh udah pulang, Masya Allah. Alhamdulillah udah selesai hari ini. Ini sekarang mau sholat asar dulu ya teman-teman. Jadi kata mertua aku sholat asarnya itu di Masjid Raya Banda Aceh aja. Nah ini tuh adalah Masjid Raya Baitur Rahman ya teman-teman yang terkenal itu. Kami alhamdulillah udah beberapa kali kesini untuk sholat gitu dan juga untuk istirahat juga ya teman-teman. Nah jadi berhubung aku lagi nggak bisa sholat, aku itu nggak naik ya teman-teman. Aku nggak bisa ngeliatin ke kalian gimana dalamnya Masjid Raya itu ya teman-teman. Karena memang aku itu nunggu di parkiran, aku nunggu di mobil. Sedih juga ya teman-teman, aku nggak bisa naik. Tapi seumpamanya aku bisa naik, aku bisa sholat, aku juga lupa ya teman-teman bawa roh ataupun bawa gamis. Karena di sini tuh nggak boleh pakai celana gitu loh teman-teman untuk masuk ke area masjidnya gitu. Karena kalau pakai celana itu memang benar-benar nggak dibolehkan gitu ya, harus pakai pakaian muslim gitu dan pakaian yang tertutup juga ya teman-teman. Jadi di sini tuh kayak syariatnya tuh dijaga kali gitu loh. Memang benar-benar nggak boleh gitu ya teman-teman. Nah ini parkirnya kami di parkiran bawah tanah aja. Salah ya teman-teman, maksud aku bukan di bawah tanah tapi di bawah masjidnya ya. Masya Allah aku sampai lupa. Kalau di bawah tanah ini kan nggak tanah ya kan teman-teman, karena kan atasnya udah masjid bukan tanah gitu kan. Nah jadi kami parkirnya itu di bawah gini biar aku tuh nggak panas ya teman-teman. Bisa aja parkir di luar masjid, misalnya di pinggir pagernya, tapi kan panas gitu ya, nggak nyaman buat nunggunya. Makanya kata mertua aku parkir di sini aja yang dingin gitu ya teman-teman. Nah aku kan nggak masuk ya teman-teman ke atas. Maksud aku nggak naik ke atas masjid rayanya. Jadi si kakak itu nanti ngelihat masjid raya itu sama kakeknya ya teman-teman. Jadi nanti selesai kakeknya sholat, baru deh si kakak itu naik ke masjid rayanya sama kakeknya buat keliling-keliling gitu ya teman-teman. Nah ini waktu udah keluar dari masjid raya di lampu merah ada badut dong. Jadi si kakak itu pingin ngeliat badut, makanya di sini kami panggil aja badutnya. Nah ini ya teman-teman, si kakak itu juga salim sama badutnya. Ini si adik diajak salim nggak mau ya teman-teman. Dan karena di belakang udah ada yang manggil si badut, jadi si badutnya itu cuman sebentar aja deh ya masuk ke video aku. Nah ini di lampu merah ya teman-teman. Sebenarnya sedih juga ya teman-teman waktu ngelihat masjid raya itu, tapi aku nggak bisa masuk. Tapi mau gimana lagi, memang belum rezekinya ya teman-teman. Karena aku masih ada tamu bulanan gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, puas hati juga bisa ngelihat masjid raya Banda Aceh ini ya teman-teman. Nah ini kebetulan payungnya itu lagi dibuka ya teman-teman. Dan insya Allah nanti kalau aku kesini lagi, aku bakalan ngevideoin untuk kalian sedikit aja gitu ya. Gimana sih masjid raya itu ya teman-teman. Karena di sini tuh kayaknya nggak boleh gitu ya buat ngambil video yang terlalu gimana-gimana gitu. Aku nggak tahu. Karena di situ dibuat dilarang bawa kamera gitu loh teman-teman. Nggak tahu bener nggaknya ya. Nah ini aku liatin aja sisi luarnya ya teman-teman.
Nah, lanjut di sini kami mau pulang aja ya teman-teman karena urusannya itu udah selesai. Jadi aku ucapin selamat tinggal Banda Aceh, selamat tinggal juga Masjid Baitur Rahman. Semoga kedepannya aku bisa mampir ke rumah Allah dan bisa sholat di situ ya teman-teman. Oke, nah ini udah sampai di Simpang 5 Banda Aceh. Tadi kan aku videoinnya itu malam karena pas sampai di Banda Aceh itu malam ya teman-teman. Jadi ini penampakannya, ini tuh Simpang 5 Banda Aceh adalah salah satu maskot Banda Aceh ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, itu bagus sekali. Oke teman-teman, berhubung durasinya itu udah mau habis, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bersedia nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jangan lupa di subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku mau mohon maaf ya jika ada salah-salah kata aku ataupun video aku yang kurang jelas, aku mohon maaf. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.